Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis proposal personal travel research. Di sini, saya bersama eh, dengan saya sendiri yaitu Alvan Dafalivi, lalu ada Muhammad Fikri Naufal, setelah itu ada Mbak Senatri Ramadhani, lalu ada Mas Ganang, dan juga Mas Sandy. Oke, next slide please. Di sini materi yang akan dibahas adalah mengenai latar belakang, lalu landasan teori, eh, lalu ada metodologi dan juga analisa keuangan. Next slide, please. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari jasa personal research sendiri adalah yang poin pertama adalah travel planning fatigue, yaitu kerumitan dan kelelahan digital. Nah, di era digital yang menjanjikan kemudahan ini, merencanakan liburan yang ideal menjadi sumber kelelahan baru atau sebuah fenomena yang disebut sebagai travel planning fatigue. Fenomena ini disebabkan oleh satu pernyataan yang tidak sesuai, yaitu semakin mudah mendapatkan data, akan semakin sulit proses merencanakan proses perjalanan yang akurat dan juga berkualitas. Hal ini didukung oleh temuan survei yang di mana tantangan terbesar dalam merencanakan perjalanan sendiri adalah sulit menemukan itinerary yang sesuai dengan minat atau gaya dan juga perjalanan, dan juga alasan yang kedua adalah memakan banyak waktu dan energi karena beban informasi global serta kerumitan data yang terfragmentasi dan masalah infrastruktur dalam negeri. Kelelahan yang dialami oleh perjalanan di Indonesia menjadi semakin parah. Akibatnya banyak travel merasa kesulitan yang mana diperarah oleh kesulitan memverifikasi ulasan. eh, Mereka khawatir karena sulit membedakan ulasan asli dari ulasan palsu atau penipuan yang tersebar di internet, dan juga mereka takut memilih hidden gem tersembunyi yang ternyata mengecewakan atau tidak sesuai dengan foto, sehingga proses verifikasi menjadi sangat rumit dan penuh kecurigaan. Dapat dilihat dari temuan survei mengenai tantangan terbesar saat merencanakan perjalanan. Nah, poin kedua adalah kegagalan solusi otomatis dalam kostumisasi. Yaitu selain itu, sistem otomatis juga seringkali gagal menangkap perasaan lokal, yang mana menyarankan destinasi yang sudah terlalu banyak pada pengunjung ataupun memberikan paket generik yang tidak menggambarkan keanekaragaman budaya atau kuliner unik di Indonesia. Nah, kegagalan ini melahirkan permintaan pasar yang jelas, yang mana sesuai survei yang sudah dilakukan 100% responden menganggap fitur kostumisasi sangat penting ataupun penting, yang mana fitur tersebut harus bisa dikostum, dan juga mayoritas menyatakan elemen seperti akomodasi, destinasi, dan anggaran adalah hal yang paling penting untuk ditentukan sendiri. Nah, dapat dilihat survei yang seberapa penting kostumisasi dalam sebuah perjalanan. Lalu poin ketiga yaitu personal travel research sendiri adalah solusi human in the loop dan filter kritis, yang mana bahkan lebih dari 80% responden tertarik menggunakan kostumisasi penuh. Nah, yang mana jasa travel research ini hadir sebagai solusi human in the loop untuk mengatasi kerumitan. Jasa ini tidak menjual tur konvensional atau reservasi otomatis, yang mana sebaliknya jasa ini menjual kembali waktu, lalu ketenangan pikiran, dan juga pengalaman unik. Jasa ini adalah sistem periset manusia yang berfungsi sebagai filter kritis yang mengubah chaosnya digital menjadi solusi terstruktur. Nah, jasa ini melakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif mendalam untuk menggabungkan logistik kompleks dan juga memastikan bahwa rekomendasi klien adalah
Otensitas. Nah, PTR ini sendiri membuat cetak biru emosional yang mana untuk memastikan bahwa setiap destinasi, akomodasi, dan juga kegiatan besar-besar selaras dengan gaya hidup, suasana, dan juga anggaran unik klien, serta kerugian waktu tersebut. Nah, singkatnya, PTR adalah filter kritis yang mengubah kerumitan penelitian yang menjadi solusi yang dirancang khusus untuk memungkinkan klien lebih berkonsentrasi pada kegembiraan dan juga antisipasi daripada kerumitan perencanaan. Next slide, please. Nah, lalu setelah kita mengetahui latar belakang dari dibuatnya jasa personal research Trevor tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama adalah bagaimana metodologi penelitian PTR ini dapat memfilter informasi yang menyesatkan seperti hoax, skema palsu, ataupun foto palsu yang marak di internet, dan menyediakan rekomendasi yang terverifikasi aman dan juga akurat. Hal yang kedua adalah seberapa efektif personal travel research ini dalam mengubah data overload, ya seperti ribuan ulasan ataupun jadwal yang tersebar menjadi sebuah dokumen yang berisi riset yang ringkas, terstruktur, dan siap pakai sehingga mampu menghilangkan kerumitan perencanaan bagi klien. Yang ketiga adalah bagaimana personal travel research ini dapat menjamin bahwa hasil riset mampu menghemat waktu perencanaan klien minimal 80% sesuai janji dari jasa ini untuk mengatasi travel planning fatigue. Lalu yang keempat adalah bagaimana PTR ini dapat menghasilkan itinerary yang mengoptimalkan alokasi anggaran rupiah klien untuk pengalaman high value daripada pengelolaan yang terbuang sia-sia akibat over tourism atau scam. Yang kelima adalah metode validasi apa yang paling akurat untuk memastikan bahwa semua rekomendasi seperti vendor lokal ataupun venue unik yang disarankan untuk integritas dan vibe yang sesuai dengan profil klien sehingga memitigasi resiko generik yang dihadapi oleh self-planned traveler. Yang terakhir adalah bagaimana metodologi penelitian kualitatif dapat mengidentifikasi dan juga menerjemahkan preferensi tersembunyi mengenai gaya hidup, selera niche, dan juga toleransi resiko klien yang menjadikan rekomendasi aktivitas dan juga akomodasi yang konkret dan dapat dipesan. Next slide, please. Nah, selanjutnya adalah batasan masalah pada jasa eh, personal travel research. Untuk menjaga fokus pada riset kostum dan menghindari kerumitan operasional yang tidak perlu, berikut adalah batasan ruang lingkup dan asumsi yang digunakan. Poin yang pertama adalah fokus layanan antara riset dan juga transaksi, yaitu layanan personal travel research ini dibatasi pada fase analisis, penelitian, eh, akurasi, dan juga dokumentasi itinerary, yang mana tidak melakukan transaksi finansial seperti pemesanan, pembayaran deposit, lalu ataupun pembelian tiket atas nama klien, yang juga memastikan fokus tetap pada nilai intelektual. Yang kedua adalah batasan media awal. Nah, batasan media awal yang mana untuk efisiensi operasional awal, layanan ini dijalankan melalui website responsif dan juga komunikasi digital tanpa pengembangan aplikasi yang memakan biaya besar di tahap awal peluncuran. Yang ketiga adalah waktu penyelesaian dan revisi yang digunakan adalah dengan durasi standar penyelesaian riset kostum adalah 7 hari kerja per proyek. Nah, klien dapat diberikan jatah 1 kali revisi substansif atas hasil itinerary untuk penyesuaian akhir. Yang terakhir adalah asumsi ketersediaan data, yaitu dengan berasumsi bahwa semua informasi yang dikumpulkan mulai dari harga, ulasan, lalu jadwal dari sumber publik adalah akurat pada tanggal penyerahan dokumen. Next slide, please. Nah, apa sih tujuan dari jasa personal travel research sendiri? Yang pertama adalah menghilangkan kerumitan logistik ya, dengan menyediakan itinerary yang secara eksplisit mengintegrasikan jadwal transportasi multimodal di Indonesia sehingga menghilangkan kerumitan sinkronisasi jadwal yang memusingkan klien. Yang kedua adalah membentuk
itinerary anti-generik. Dengan memastikan minimal 90% dari itinerary dihasilkan mencantumkan minimal dua elemen pengalaman otentik lokal seperti hidden gem atau kuliner niche yang terhindar dari spot yang terlalu ramai. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi waktu dengan melakukan secara konsisten penunjukan bahwa klien PTR ini mengalami penghematan waktu perencanaan hingga minimal 80%, yang mana berdasarkan survei waktu yang dihabiskan oleh klien. Yang terakhir adalah menjaga kualitas dan vibe dengan target mencapai Net Promoter Score minimal kurang lebih 80 pasca perjalanan yang memvalidasi bahwa itinerary kami terasa aman, nyaman, dan sesuai dengan vibe emosional klien. Next slide, please. Nah, lalu ada manfaat dari jasa personal travel research sendiri. Yang pertama adalah bagi klien. Yang bagi klien sendiri adalah menjaga kualitas dan vibe, lalu meningkatkan kualitas pengalaman, dan juga yang terakhir adalah ketenangan pikiran dengan mengurangi stres pra perjalanan karena semua detail rumit termasuk sensitivitas budaya lokal sudah terurus oleh pihak periset. Yang kedua adalah bagi industri pariwisata. Eh, Poin pertama adalah mendukung diversifikasi destinasi dengan mendorong traveler untuk mengunjungi spot unik dan UMKM lokal di Indonesia yang luput dari jangkauan OTA yang besar. Yang terakhir adalah menciptakan standar high touch, yang mana dengan menetapkan standar layanan baru menunjukkan bahwa kecerdasan manusia sangat diperlukan dalam perencanaan perjalanan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada teori jasa personal travel research. Yang pertama, teori TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Menjelaskan peran teknologi digital, internet atau aplikasi dalam mengumpulkan informasi perjalanan dan mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Contoh, TIK itu mengomongi tentang bagaimana manusia pakai teknologi buat ngolah, nyimpen, dan menyebarin informasi. Contohnya komputer, internet HP, aplikasi, atau sistem digital yang bantu komunikasi dan kerja jadi lebih cepat dan efisien. Dalam konteks travel, perusahaan travel bisa pakai TIK buat ngatur jadwal keberangkatan, pesanan tiket online, promosi di media sosial, sampai komunikasi dengan pelanggan lewat WhatsApp atau website. Yang kedua, ada teori sistem informasi manajemen atau SIM. Menjelaskan pengelolaan data, jadwal, harga, destinasi, agar menghasilkan rekomendasi perjalanan yang akurat. SIM itu kayak alat bantu buat manajer ngatur dan mengambil keputusan pakai data. Jadi sistem ini mengumpulkan data, ngolah, terus ngasih informasi yang berguna buat ngatur perusahaan. Contohnya itu travel pakai SIM buat nyimpen data pelanggan, lihat laporan keuangan, pantau jumlah booking, atau ngatur jadwal armada. Next slide. Oke. Yang ketiga ada teknologi acceptance model, itu TAM. TAM itu menjelaskan bahwa pengguna akan memakai layanan jika teknologi terasa bermanfaat dan mudah digunakan. Ada TAM itu teorinya menjelaskan kenapa orang mau atau enggak mau pakai teknologi baru. Ada dua faktor utama. Ada manfaat yang dirasakan, orang bakal mau pakai kalau merasa teknologi bermanfaat. Yang kedua, kemudahannya penggunaan. Orang juga bakal lebih mau pakai kalau teknologinya gampang dipelajari atau digunakan. Contohnya di travel, kalau aplikasi booking travel gampang dipakai dan bisa bantu hemat waktu, orang bakal lebih memakai. Yang keempat, teori difusi inovasi, menjelaskan bagaimana teknologi baru seperti AI, sistem rekomendasi diadopsi masyarakat karena manfaat, kemudahan, dan kepraktisan.
Teori ini jelasin gimana inovasinya atau hal baru bisa menyebar di masyarakat. Em, Contohnya itu ada travel baru. Travel baru punya fitur booking lewat aplikasi. Awalnya pelanggan tahu, lalu coba dan akhirnya terbiasa terpakai. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi saya di sini berpikir Naupal akan menjelaskan mengenai rencana operasional. Pertama, personal travel research adalah layanan konsultasi perjalanan yang membantu klien merancang rencana perjalanan sesuai karakter, selera, dan gaya hidup masing-masing. Berbeda dari biro travel biasa, PTR tidak menjual paket wisata siap jadi, tetapi menyusun dokumen panduan perjalanan hasil riset mendalam. Prosesnya dimulai dari pengisian formulir atau wawancara untuk memahami preferensi dan anggaran klien. Tim travel researcher kemudian melakukan riset manual melalui berbagai sumber seperti blog, forum, dan ulasan lokal. Data dan AI digunakan untuk membantu analisis tren serta pola preferensi, namun tetap dikaji manual agar hasilnya tetap personal. Hasil akhirnya berupa dokumen itinerary lengkap dengan rekomendasi dan tautan pemesanan, di mana klien bebas melakukan pemesanan secara mandiri. Kemudian, untuk strategi pemasaran kami, yaitu pertama menetapkan positioning sebagai konsultan riset perjalanan, bukan sebagai agen wisata. Yang kedua, promosi digital melalui Instagram, TikTok, dan YouTube dengan tampilan informatif dan elegan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan universitas, komunitas digital, nomad, dan perusahaan untuk perluasan jaringan. Kemudian untuk membangun citra sebagai pelopor riset perjalanan custom di Indonesia. Dan yang terakhir itu fokus pada kombinasi strategi online dan kerjasama langsung untuk memperkuat reputasi merek. Yang selanjutnya ada diagram alir untuk profesional bisnis ini. Yang pertama mulai yaitu ketika klien tertarik untuk menggunakan line PTR dan mulai menghubungi tim. Yang kedua, klien menghubungi line PTR menyampaikan kebutuhan umum perjalanan seperti tujuan, waktu, dan jenis pengalaman yang diinginkan. Kemudian wawancara psikografis mendalam, yaitu sesi wawancara untuk memahami gaya hidup, kepribadian, minat, serta kebiasaan bepergian klien. Kemudian periset manusia menganalisis kebutuhan, yang dimana ada tim riset menganalisis data wawancara untuk menentukan arah riset yang sesuai dengan karakter klien. Selanjutnya pengumpulan data dari sumber eksternal. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti blog perjalanan, ulasan lokal, situs vendor, dan data online lainnya. Kemudian penyaringan informasi, itu data yang sudah terkumpul diseleksi agar hanya informasi yang valid, akurat, dan relevan yang digunakan. Kemudian penyusunan itinerary custom, di mana tim menyusun panduan perjalanan yang disesuaikan sepenuhnya dengan profil dan preferensi klien. Kemudian penyerahan dokumen, yaitu diserahkan ke dalam bentuk dokumen lengkap berisi rekomendasi dan tautan untuk pemesanan mandiri. Kemudian klien memberikan feedback atau revisi, yang dimana klien akan meninjau hasil riset dan dapat memberikan masukan atau permintaan perubahan jika ada bagian yang ingin disesuaikan. Kemudian proses revisi jika ada diperlukan, tim PPTR akan memperbarui itinerary berdasarkan umpan balik klien agar hasil akhirnya benar-benar sesuai. Kemudian finalisasi, yaitu setelah disetujui, dokumen itinerary difinalisasi dan diserahkan sebagai hasil akhir riset perjalanan. Dan yang terakhir itu proses layanan PTR berakhir setelah kalian menerima hasil akhir yang siap digunakan untuk perjalanan mereka. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perhitungan keuangan jasa personal travel research. Layanan ini bersifat layanan ini bersifat custom request sesuai keinginan pelanggan. Kedua, setiap pelanggan memiliki kebutuhan perjalanan yang berbeda, tujuan, durasi, dan fasilitasnya. Tiga, oleh karena itu, biaya dihitung berdasarkan permintaan atau spesifikasi setiap pelanggan. Next, Mas. Mengidentifikasi seluruh biaya operasional perjalanan. Komponen biaya utama, pertama akomodasi seperti hotel, villa, atau penginapan sesuai preferensi pelanggan. Kedua, transportasi, tiket pesawat, kereta, sewa mobil, sopir lokal, dan lain-lain. Tiga, makanan, estimasi pengeluaran makanan selama perjalanan. Empat,
administrasi dan riset, pencarian hotel, rute, dan destinasi terbaik. Dan kelima, operasional internal, biaya internet, listrik, dan komunikasi selama perjalanan. Next, Mas. Menghitung harga pokok penjualan HPP, pengertian HPP, harga pokok produksi, total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan satu pelanggan, rumusnya HPP biaya langsung plus biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti akomodasi, transportasi, dan makanan. Biaya tidak langsung seperti riset, komunikasi, dan administrasi. Contoh perhitungannya adalah akomodasi 1.500.000, transportasi 800, makanan 400, riset dan operasional 300. Total harga produksi jadi 3 juta. Next, Mas. Penentuan harga jual. Harga jual sama dengan APP, harga produksi, dikali presentasi keuntungan. Contoh, APP 3 juta, keuntungan sama dengan 25%. Harga jual 3 juta dikali 25%. Jadi harga jual 3.750.000. Keterangan pertama, harga sudah mencakup riset, manajemen, perjalanan, dan waktu perencanaan. Kedua, harga bersifat fleksibel tergantung request customer. Tiga, kompleksitas perjalanan. Empat, jenis layanan reguler atau eksklusif. Dan terakhir, permintaan khusus pelanggan. Oke, lanjutkan dengan Mas Genang. Baik, di sini saya menyampaikan soal bab 5 kesimpulan yang dari kesimpulan yang sudah dibacakan oleh teman-teman sebelumnya. Dalam kesimpulan, metodologi personal travel research terbukti menyediakan kerangka kerja riset yang valid, efisien, dan sangat beroperasionalisasi untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh self-planned traveler dan fenomena travel planning fatigue. Ada 6 poin. Yang pertama, validasi dan mitigasi informasi menyesatkan, hoax atau scam. PTF efektif dalam memfilter informasi menyesatkan yang menggunakan pendekatan triangulasi, data kredibel, membandingkan informasi dari sumber terpercaya, ulasan berbayar versus alami, dan media sosial terverifikasi dan audit jejak digital vendor. Metodologi ini berhasil mengisolasi dan menyingkirkan scam ulasan dan foto palsu, memastikan rekomendasi hotel, destinasi, dan vendor adalah verifikasi, aman, dan memiliki integritas. Next. Yang kedua, efektivitas mengubah data overload. PTR sangat efektif mengubah data overload atau ribuan ulasan jadwal yang tersebar menjadi itinerary riset yang ringkas. Ini dicapai melalui proses kurasi dan strukturisasi terpadu. PTR memisahkan data kebisingan dari data bernilai tinggi, high value data, berdasarkan kriteria profil klien, menghasilkan itinerary yang hanya berisi opsi yang relevan, terstruktur kronologis, dan siap pakai, secara signifikan menghilangkan kerumitan perencanaan. Untuk yang ketiga, jaminan penghematan waktu minimal 80%. PTR mampu menjamin penghematan waktu perencanaan klien hingga minimal 80% karena tanggung jawab riset diserahkan sepenuhnya kepada metodologi dan tim PTR. Waktu klien yang dihemat adalah waktu yang seharusnya dihabiskan untuk mencari pembandingan, memverifikasi, dan menyusun timeline perjalanan,
Kliennya hanya berinvestasi pada waktu fase awal input presentasi yang secara komparatif hanya memakan 20% dan total proses perencanaan. Next. Yang keempat, optimalisasi anggaran, high value versus wasteful spending. Metodologi PTR memastikan anggaran rupiah klien teralokasi untuk pengalaman high value daripada mengeluarkan sia-sia. Hal ini dilakukan melalui analisis rasio nilai terhadap biaya value to cost ratio. PTR tidak mencari yang termurah, melainkan yang terbaik kualitasnya pada rentang anggaran klien, menghindari jebakan over tourism, tempat mahal, dan kualitas pengalaman rendah, dan scam yang berpotensi merugikan. Yang kelima, validasi integritas dan vibes vendor. Metode validasi yang paling akurat dalam PTR untuk memastikan integritas dan vibe yang sesuai adalah verifikasi kualitas khusus niche vetting, rekomendasi vendor lokal dan venue unik diuji saling berhadapan, profil psikografi klien yang telah diidentifikasi. Hal ini memastikan resiko itinerary, generik memastikan vibe, suasana, gaya, dan nilai. Dari setiap komponen perjalanan selaras sempurna dengan selera klien. Next. Next. Untuk yang keenam, menerjemahkan preferensi tersembunyi. Metodologi penelitian kualitatif PTR yang utama yaitu sesi deep dive profiling berhasil mengidentifikasi dan menerjemahkan preferensi tersembunyi atau gaya hidup, selera, nice, dan toleransi resiko. Melalui wawancara terstruktur dan skenario hipotetis, PTR mengkonkretkan selera abstrak klien menjadi rekomendasi aktivitas, jenis akomodasi, dan rute perjalanan actionable dan siap dipesan. Next. Next. Untuk saran, yang pertama pembentukan indeks validasi internal. Satu, saran PTR perlu membangun dan memelihara indeks validasi internal sebagai skor integritas bagi setiap vendor, hotel, dan venue yang direkomendasikan. Skor ini dihitung dari kombinasi rating, publik hasil audit jejak digital, dan feedback loop klien. Kedua, tujuan menjadi bukti kuantitatif atas klaim PTR dalam memfilter hoax dan scam sekaligus mempercepat proses riset berulang. Next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Vicky. Baik, sekian dari presentasi proposal bisnis kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.